Rudal-rudal Iran menghujani Israel dan menembus sistem pertahanan paling canggih buatan Amerika. Dunia terkejut, tapi di balik semua itu, ada satu kekuatan besar yang selama ini bekerja dalam senyap, China. Dari teknologi panduan hingga bahan peledak, jejak dukungan China tak bisa disembunyikan lagi. Ini bukan sekadar balas dendam Iran, tapi tanda bahwa poros timur kini mulai mendikte arah konflik global. Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui kisah penuh intriknya. Sobat channel Kabar Langit, kekuatan rudal Iran bukan muncul dalam ruang hampa. Di balik kemampuannya melancarkan serangan presisi tinggi yang mengguncang musuh bebuyutannya di kawasan, terdapat aliansi teknologi yang kokoh dan terarah dengan China sebagai mitra utama. Sejak dekade 1980-an, ketika Iran diisolasi secara brutal oleh blok barat usai revolusi Islam, China hadir bukan sebagai penjajah atau penguasa, tetapi sebagai sahabat strategis. Kala Amerika dan sekutunya gencar menekan Iran dengan sanksi dan embargo, China membuka pintu kerjasama militer dan teknologi, termasuk dalam sektor rudal yang kini menjadi tulang punggung kekuatan pertahanan Iran. Rudal-rudal seperti C-801 dan C-802 hingga bantuan teknis dalam membangun pabrik rudal di Isfahan dan Semnan menjadi bukti awal bagaimana Beijing mengalirkan dukungan strategisnya secara langsung, tanpa pretensi dan tanpa intimidasi. Tidak hanya itu, sistem panduan rudal berbasis giroskop dan akselerometer yang canggih juga disuplai melalui kerjasama ini, memungkinkan Iran meningkatkan akurasi rudal-rudal balistiknya yang sebelumnya hanya bersifat taktis. Ini bukan sekadar transfer teknologi, melainkan transfer kedaulatan militer, sebuah bentuk solidaritas anti-kolonial yang tak bisa diberikan oleh dunia barat yang selalu menyamakan bantuan dengan dominasi. Meski pada awal 2000-an China mulai mengurangi ekspor senjata utuh akibat tekanan geopolitik, dukungan strategis tersebut tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berganti bentuk menjadi dukungan material dan teknis di balik layar, lebih canggih, lebih tersembunyi, dan jauh lebih efektif. Pada tahun 2025, bentuk dukungan itu kembali terlihat jelas. Ketika Iran mengalami kerusakan parah pada fasilitas rudalnya akibat agresi Israel, Beijing kembali berdiri di sisi Teheran. Awal Juni tahun ini, kapal-kapal dari pelabuhan Taichung di Cina membawa lebih dari 1.000 ton sodium perchlorid ke Bandar Abbas, salah satu bahan utama dalam pembuatan propelan padat untuk rudal. Jumlah sebesar ini dinilai cukup untuk memproduksi bahan bakar bagi ratusan rudal balistik. Fakta ini memperkuat bahwa China tidak hanya menyediakan teknologi, tetapi juga menyuplai fondasi material yang dibutuhkan untuk mempertahankan kedaulatan sebuah negara dari ancaman luar. Kerjasama semacam ini terikat dalam kerangka besar perjanjian strategis 25 tahun antara Iran dan China, yang dimulai pada 2021. Dalam kesepakatan tersebut, bukan hanya sektor energi dan ekonomi yang digarap, tetapi juga pertahanan dan stabilitas kawasan. Sementara Amerika menggembar-gemborkan demokrasi sambil menjatuhkan bom dan memaksakan kehendak di Timur Tengah, China menawarkan kerjasama yang setara dan saling menghormati, membangun kedaulatan militer negara sahabat tanpa syarat yang menindas. Bahkan di tengah sanksi ekonomi dan blokade Barat, jaringan logistik dari China tetap mengalir ke Iran lewat jalur Asia Tengah, pelabuhan Gwadar di Pakistan, hingga akses langsung ke pelabuhan Iran. Ini bukan sekadar hubungan dagang, tetapi wujud nyata dari solidaritas strategis melawan hegemoni unilateral. Keberhasilan Iran dalam membalas serangan Israel pada bulan Juni 2025 menegaskan hasil nyata dari kerjasama ini. Dalam operasi balasan besar-besaran, Iran meluncurkan lebih dari 1.000 drone dan hampir 500 rudal balistik ke wilayah Israel. Beberapa di antaranya adalah rudal generasi terbaru bernama Haj Qasem, dinamai dari jenderal revolusioner yang syahid akibat agresi Amerika. Rudal-rudal ini berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome, David's Sling, bahkan THAAD
yang selama ini dibanggakan sebagai tameng mutlak oleh Israel dan sekutunya. Rudal Sejil, dengan daya ledak besar dan akurasi tinggi, menghantam Israel dengan mudah, menyebabkan kerusakan besar dan puluhan korban. Jumlah korban dari serangan Iran diperkirakan mencapai lebih dari 20 tewas dan ratusan luka-luka, menciptakan guncangan psikologis dan strategis di dalam negeri Israel. Lebih dari sekadar balasan, serangan ini menunjukkan perubahan total dalam keseimbangan kekuatan kawasan. Iran, yang selama puluhan tahun dijadikan target dominasi, kini menjadi aktor utama yang menentukan arah konflik. Dan semua itu tidak lepas dari keberhasilan membangun sistem rudal berlapis, presisi tinggi, dan sulit dideteksi, berkat fondasi teknologi yang sebagian besar diperoleh dari kemitraan jangka panjang dengan China. Yang menarik, beberapa rudal yang digunakan Iran dalam serangan ini dilaporkan memiliki kecepatan tinggi dengan waktu tempuh hanya beberapa menit dari peluncuran hingga sasaran. Ini membuat sistem pertahanan Barat yang selama ini diagung-agungkan tak berdaya. Intersepsi yang dulunya mencapai 90% kini turun drastis menjadi hanya 65%. Fakta ini membuktikan bahwa sistem pertahanan Amerika dan Israel yang selama ini dipromosikan sebagai teknologi tak terkalahkan, ternyata bisa dijebol oleh teknologi yang dikembangkan bersama dengan negara-negara timur. Ini sekaligus membantah mitos lama bahwa hanya Barat yang mampu menciptakan senjata unggul. Meskipun China secara resmi menyangkal keterlibatan langsung dalam program rudal Iran, jejak dukungan mereka tak terbantahkan. Dari pengiriman bahan kimia, peralatan presisi, hingga teknologi sistem peluncur dan radar, kontribusi China tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan kekuatan militer Iran. Bahkan beberapa komponen peluncur Iran memiliki struktur antarmuka dan rancangan sistem yang mirip dengan sistem rudal China, membuktikan bahwa integrasi teknologi telah berlangsung lama dan dalam. China secara strategis mampu mendukung sekutu tanpa memprovokasi konflik terbuka, melalui strategi diam namun menghunjam. Yang lebih penting, Iran bukan sekadar penerima bantuan. Negara ini telah mengembangkan kemampuan reverse engineering, meningkatkan desain dan membangun pusat penelitian militer sendiri, menjadikannya negara dengan kemandirian militer yang tinggi. Namun, tanpa dukungan awal dari China, terutama dalam penguasaan teknologi dasar dan bahan baku utama, proses ini akan sangat lambat dan mahal. Inilah bukti nyata bahwa aliansi strategis antar negara yang mandiri jauh lebih kuat dan efektif dibandingkan ketergantungan pada bantuan Barat yang penuh syarat dan manipulasi. Apa yang terjadi bulan ini adalah manifestasi dari kekuatan baru dunia. Iran sebagai negara mandiri yang berani membalas agresi, dan China sebagai mitra strategis yang membentuk kembali arsitektur kekuatan global tanpa peluru, tanpa propaganda, tapi dengan kecanggihan sistem dan kesetiaan pada prinsip non-intervensi. Ini bukan sekadar kisah tentang rudal, tapi kisah tentang poros kekuatan baru yang tumbuh dari timur, mengguncang dominasi lama yang selama ini mengklaim sebagai penjaga perdamaian dunia sambil menyulut perang di mana-mana. Dengan semua ini, Iran telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak ditentukan oleh banyaknya pangkalan militer, tetapi oleh kemampuan mempertahankan diri dengan teknologi mandiri dan dukungan dari mitra yang menghargai kedaulatan. Amerika dan sekutunya mungkin masih menguasai panggung diplomatik, tetapi medan perang dan arah sejarah kini bergerak ke arah lain. Di balik senyap Beijing dan ledakan-ledakan dari Teheran, dunia sedang berubah. Dan bagi mereka yang selama ini ditindas, inilah saatnya membalik arah kekuatan global. China, tanpa perlu menaklukkan atau menginvasi, telah menegaskan posisinya sebagai poros teknologi dunia timur. Melalui Iran, mereka memperlihatkan kekuatan sejati. Membangun dari balik layar, menanamkan pengaruh melalui kerjasama sejajar, dan membuktikan bahwa dominasi Barat bukanlah akhir dari sejarah. Kini, dunia menyaksikan pergeseran kekuatan global yang tak bisa dibendung. Dari Teheran ke Beijing, kekuatan baru tengah naik, bukan dengan slogan, tapi dengan presisi, strategi, dan konsistensi. Sobat channel Kabar Langit,
Itulah kenyataan di balik kekuatan rudal Iran dan peran senyap Cina yang semakin tak terbantahkan. Di tengah perubahan besar dalam peta kekuatan global, satu hal patut direnungkan. Jika negara-negara timur terus bersatu dan membangun kekuatan mandiri, apakah tatanan dunia yang selama ini dikendalikan Barat masih bisa bertahan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.